tahun 2021. Jadi sudah dapat gambaran banyak ya tadi ya. Nah kemudian tadi yang saya catat di bulan September ini Pak Heru minta untuk revisi anggaran itu diselesaikan karena Oktober kita fokus sudah penyusunan pagu alokasi. Nah ini saya minta rekan-rekan perencana di daerah ya siap ini nanti siapkan vitamin yang banyak ini bulan September ini. Kita satu persiapan penyusunan pagu alokasi 2021 bersamaan kita menyelesaikan revisi. Nah ini revisinya nanti saya buat timelinenya. Saya revisi dulu ya. Revisi tahun 2020 ini minggu depan rencananya 2 minggu lagi kita revisi yang realokasi anggaran. Nah realokasi anggaran lihat dulu suratnya. Supaya ini menjadi tren agar laju pertambahan kasus ini bisa dikurangi. Nyawa penting, tidak bisa dinego lagi setiap nyawa. Kita 2020 dulu ya, sebelum ke 2021 di share screen. Nah ini tanggal 2 September itu alhamdulillah kita sudah mendapatkan persetujuan DPR untuk realokasi anggaran tahun 2020 sebanyak 1,5 triliun. Nah ini 1,5 triliun realokasi anggaran sudah disetujui DPR dan bahkan kita sudah diundang BCA Pak Purwanto untuk segera mengajukan revisi realokasi anggaran ini. Nah ini sudah tanda tangan pimpinan komisi bersama Menteri Agama. Nah kemudian surat edaran juga sudah kita kirim tanggal 8 4 hari yang lalu ya. Ini pagu realokasi belanja ini sudah kita minta data dokumennya surat usulan revisi arsip data komputer masih sebelum menjadi Seraka Satker tolerante. Nah setelah APT keluar PR kita berikutnya 2020 buat revisi ini. Nah realokasi anggaran kita untuk apa aja? Nah ini ada besar ya. Jadi peruntukannya ini realokasi anggaran kita. Jadi sisa-sisa tukin yang tidak anggaran tidak terpakai itu langsung di-delete aja nanti di RKKL-nya. Kemarin kan sudah kirim daerah sudah kirim ini kan ya, yang Excel optimalisasi anggaran ada dari situ. Diambil peruntukan optimalisasinya itu pertama tunjangan penyuluh agama non PNS. Jadi DPR dan DJI sudah setuju bahwa sisa tukin kita tukin 13-14 yang kemarin tidak dibayarkan itu dianggarkan untuk kekurangan honor penyuluh selama 4 bulan 150 miliar. Jadi alhamdulillah kita untuk kekurangan honor penyuluh tidak perlu minta tambahan dari BABUN lagi kayak seperti tahun lalu karena sudah cukup dari anggaran sendiri. Oke, itu yang tunjangan penyuluh. Nah kedua ini yang sempat Binakawa buat surat edaran terkait alat pengelola data ini sekalian juga kita pengadaan alat pengelola data untuk Bimas Islam Kabupaten Kota sebanyak 508 lokasi dengan harga satuan 25 juta. Nah jadi ada 12 miliar ya. Nah yang terakhir ini rehab bangunan KUA. Nah rehab bangunan KUA ini kita alokasikan 500 lokasi untuk yang rusak berat, kemudian yang rusak ringan 1.300 lokasi ya. Nah ini saya minta minggu depan teman-teman perencanaan di daerah sudah komplit data dokumennya, nanti bisa dibantu rekan perencanaan oleh Mas Tino,
Mas Sodik, Mas Oji nanti untuk mengumpulkan data ini, karena ini kita akan revisi nasional nih, kemungkinan seluruh satker, jadi butuh tenaga ekstra. Jadi minta data dukung ini, minggu depan kita revisi yang sertifikat Tanah Solo, bantuan BWI, Pansel Basnas, Pansel BWI. Setelah itu keluar lanjut ini revisi, minggu depannya lagi revisi realokasi anggaran. Nah, setelah revisi realokasi anggaran, baru di minggu terakhir September itu kita revisi Jaspro Transport Penghulu gitu. Kenapa kita dahulukan ini realokasi? Karena emang ini sudah mendesak, penyuluhan PNS kan sudah bulan September, berarti sudah tidak bisa dibayarkan. Oke, nah kemudian sebenarnya data rusak berat, rusak ringan ini kita punya. Rekan-rekan perencana daerah juga bisa tarik data. Nah ini rusak berat, rusak ringan, ada datanya. Nah nanti saya kasih lihat yang di EBI ya. Share data dari EBI itu nah ini ya data data yang kita tarik dari EBI. Nah silakan daerah kalau mau pakai data dari EBI, kami persilakan, karena begini Bapak Ibu, ya kita harus paham juga, karena ini realokasi anggarannya adalah persetujuan dari DPR, mau nggak mau ya suka nggak suka pasti adalah titipan aspirasi dari dapil-dapil mereka. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menolak juga ya, karena emang ini persetujuan mereka, ini sudah ada beberapa masuk. Tapi yang dari daerah kalau ada usul kita kita nggak tolak juga, kita terima dulu gitu. Nah ini minggu depan kita minta ini total rehabnya seperti ini datanya. Nah kemarin yang sudah sementara sudah kita terima itu Kanwil DKI sudah komplit ya usul untuk data KUA rehab rusak berat sama rusak ringan. Oke, itu yang untuk optimalisasi anggaran. Jadi minggu depan saya minta yang yang realokasi anggaran sudah komplit ya data dukungnya. Jadi minggu depannya lagi itu kita sudah siap maju ke DJA. Tuh data dukung ADK-nya, kemudian juga RAB-nya sudah komplit gitu. Minggu depannya kita langsung maju ke DJA revisi nasional seluruhnya. Nah kemudian itu yang 2020 setelah Jaspro Transport. Sekarang kita lanjut ke 2021. Nah ini 2021 alhamdulillah saya lagi finishing Pagu, sementara udah selesai yang di Nakawa. Paling setelah rapat ini ya jam 9-an nanti saya WA pribadi ke Wapri, ke masing-masing perwakilan perencana Kanwil untuk sebaran Pagunya. Kemudian nanti untuk di entry ya, dicicil ya entryannya dari sekarang ya minggu depan sih rencananya memang kita mau panggil lagi, cuman melihat kondisi Jakarta seperti ini ya tadi ya kita putuskan ya pusat dulu aja lah gitu. Cuman ya kalau ada daerah yang nekat yang berani ya silakan aja seperti itu. Tapi ya kita cari aman aja lah, cari
sehatnya aja. Nanti jadi minggu depan tetap kita penyusunan, semua nanti yang daerah ya seperti ini nanti kita virtual untuk penyusunannya gitu. Kemudian itu yang 2021 paling jam 9-an nanti saya kirim pagunya, ya sudah kira-kira 80%-an lah pagunya, jadi sudah mau selesai gitu. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari rekan-rekan perencana, siapa? Mas Oji, Dino, Mas Putra, silakan. Lu? Kan? Ya, Pak Bayu. Silakan. Lanjutkan, Mas Putra. Ya, barangkali cuma ingin mengingatkan saja terkait dengan susulan data dukung ya, biaya operasional 002. Jadi keputusan akhirnya ya bahwasanya nanti untuk susulan data dukung ya Bapak Ibu sekalian, nanti di hari Senin ya, insya Allah EPI akan kita buka kembali ya, begitu. Jadi nanti meskipun hari Senin baru dibuka, tapi mohon Bapak Ibu dapat informasikan ke Satker gitu ya, untuk mempersiapkan data dukung yang masih kurang ya. Dengan kemarin cara yang sudah kami jelaskan kemarin dapat dilihat melalui EPI, di sana bisa kelihatan ya data dukung mana yang masih kurang. Jadi silakan nanti Satker minta login ke EPI, meskipun belum dibuka, silakan di sana dilihat data dukung yang masih kurang gitu ya. Jadi nanti di hari Senin Bapak Ibu akan kita buka lagi EPI dan kita persilakan bagi satker yang masih kurang dalam penguploadan data dukung, sekaligus misalkan nominalnya ya, nominal usulannya masih ada yang asal ya masih ada yang ngaco juga kemarin itu. Jadi minta tolong nanti bisa dibantu juga Bapak Ibu di Kanwil untuk mengontrol ya besaran usulan yang diusulkan oleh rekan-rekan Satker gitu. Nanti kami dari pusat akan memantau juga secara harian Bapak Ibu, dan akan kami berikan juga nanti share seperti kemarin ya. Ini nanti akan kami kasih file Excel-nya. Barangkali masih ada usulan-usulan yang masih masuk di zona merah ini. Bahasanya Pak Zul kemarin ya, masuk ke zona merah ya. Barangkali kita sekarang ini udah di Jakarta udah zona merah ini, jangan ditambah lagi dengan yang merah-merah lainnya lagi. Ya, jadi nanti Pak Bayu nanti kita akan buka lagi EPI untuk 4 hari ya Pak Bayu ya nanti ya. Ya, betul. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Barangkali nanti suratnya juga akan kami siapkan, surat resminya ya Pak Bayu ya. Ya, betul. Ya, oke, surat resminya akan kita siapkan dan akan kita share nanti ke Bapak Ibu. Begitu. Ya, mungkin itu Pak Bayu terkait dengan BOP. Oke, ya. Jadi ya mohon nanti teman-teman perencana di provinsi ya, seperti saya bilang di awal nih, September akan banyak kesibukan, jadi ya jaga kondisi badan, jadi perlu banyak vitamin ya, yang baru tadi dilantik gitu sama Pak Somad sama Mbak Ira ya. Semangat ya itu. Kemudian yang pusat ini tadi alhamdulillah sudah pada kirim data untuk sebaran pagu daerah ya. Minggu depan kita kumpul lagi di sini Lumere untuk finishing. Jadi saya harapkan nanti yang di pusat minggu depan sudah kita finalkan ya. Jadi nanti minggu depannya lagi kita persiapkan data dukung, kita diskusi pusat daerah. Ini kan belum ada yang paparan ya, masing-masing direktorat. Mungkin karena belum siap sebaran pagu daerahnya, belum jadi. Kalau minggu depan nanti saya minta perwakilan direktorat untuk paparan program anggaran tahun 2021 ya. Ya syukur-syukur langsung dipimpin oleh Tuh, jadi kan Kabit bisa menyimak juga tentang program anggaran tahun 2021 itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Roman. Itu terkait data dukung. Mohon maaf sebelumnya. Terkait data dukung kemarin teman-teman di kabupaten Ya. itu minta izin untuk misalnya listrik itu direkap. Jadi mereka kan bayarnya LS. Dalam LS kan satu bukti itu tercantum untuk semua KUA. Mungkin nanti kita lampirkan itu untuk yang listrik, telepon, air. Kemudian apa itu? Mereka kemarin itu pingin, jadi sekarang kan SIM card bisa dibuka di luar itu loh. Yang terkait dengan apa itu? Pulsa itu loh Mas, apa? Paket internet itu loh. Ya. Mengharapkan apa itu bisa diberikan minimal ya ada satu orang operator yang itu yang apa itu yang bukan penghulu di tiap KUA, mereka bisa mendapatkan itu kemudian yang berikutnya terkait dengan perhitungan transport apa ya itu perjalanan dinas. Coba nanti saya cek lagi itu, atau mungkin untuk kemarin saya lupa nggak sempat mengikuti yang DIY yang kurang upload, mungkin nanti akan kami coba cek lagi. Kalau ada yang di-share dari Mas Putra bisa di-share langsung ke kami. Terima kasih, mungkin itu Mas. Makasih Mas. Oke. Silakan Mas Putra mau nanggapin. Ya Pak D, tadi terkait dengan ini ya, apa namanya, bukti dukung terkait pembayaran listrik ya Pak D. Ya, itu listriknya pakai token ya barangkali ya Pak D ya? Bukan Bukan. token, cuma pembayarannya itu LS. Jadi di DIY itu yang membayar itu LS dari bendahara langsung ke PLN. Kemudian yang telepon dari bendahara langsung ke Telkom. Jadi mereka tuh gabungkan jadi satu itu loh. Satu kabupaten itu buktinya itu cuma satu itu. Jadi PLN tiap apa itu awal bulan tuh menyampaikan ini loh tagihan listrik KUA kabupaten itu ini itu seperti itu. Sehingga itu buktinya jadi satu, mungkin nanti ada yang sama gitu loh. Oh, Oke. saya ya barangkali Om Tino mau bantu jawab karena teknis ini. Ya Pak, itu mungkin langsung dibayarkan dari kartu Kemenang jadi ya? Gimana? Nggak kedengeran? Suaranya nggak kedengeran? Suara. Halo? Ya Pak De Rohmat. Ya, Iya, saya tadi menekankan aja dari itu untuk pembayaran listriknya langsung di-handle sama orang kan Kemenaknya ya? iya. Oh, jadi kan Kemenak udah tahu ID pelanggan dari setiap KUA-nya gitu ya? Iya, sudah tahu. Kalau emang udah tahu dan emang tiap bulannya ada minimal ada emang yang pasti tersusun rapi rinciannya nggak masalah sih. Ya. Jadi nanti untuk itu mungkin satu kabupaten tuh buktinya tuh sama, tinggal dipilih KUA ini itu seperti itu. Tapi kan emang beda-beda kan, setiap tagihan setiap bulannya beda-beda Mas, pasti kan? Ada perbedaan itu seperti itu. Ya. Siapa deh? Oke, sip, thank you. Halo. Assalamualaikum. Bayu. Ya, lanjut. Gimana Bang Yan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas, masalah rehab KUA, relokasi untuk syarat pengajuannya harus pakai surat dari PUPR juga, Mas. Ya. Nah, terus kalau gitu berarti kan harus langsung dikasih jatah per provinsinya sesuai yang tabel yang itu, Mas ya. Betul. Terus satu lagi, ini kan masih ada nih Mas, kami terus ditanya sama kawan-kawan di daerah masalah yang masih di Bintang, Mas, yang diblokir. Ya. Nah, ini gimana perkembangannya nih Mas? Terima kasih Mas. Oke,
Iya Bang Yan, jadi yang yang rehab ya tetap harus yang PU, itu sementara belum berubah ya. Kemudian juga yang blokir nanti kita usahakan bersamaan sama yang realokasi anggaran gitu. Kita coba usahakan di situ. Begitu Bang Yan ya. Jadi kalau begitu untuk rehab langsung aja lah diapakan ke provinsi Mas, biar kita bisa meminta ke kabupaten kota surat Mas, rekomendasi dari PUPR-nya Mas ya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Mas Bayu. Ya lanjut. Assalamualaikum. Mas Bayu. Salam. Banten Mas. Ya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan data dukung di operasional KUA Pak, bagaimana kalau TOR itu di gambar umum dan penerima manfaat digabung? Itu satu. Yang kedua, nah kami punya alokasi anggaran rehab 2020, blokirnya sudah dibuka, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Ya karena menunggu MP tentunya itu ya. Itu nah. Jadi yang data dukung untuk operasional 002 itu tornya dibuat satu, tetapi penerima manfaatnya ditulis di situ Pak. Bisa nggak seperti itu? Terima kasih. Ya, Pak Maman. Yap. Ya. Terkait data dukung ini ya seperti mestinya ya yang bersangkutan ya Pak Maman ya, artinya ketika KUA gitu yang mengajukan satu item usulan, mestinya torab itu spesifik gitu untuk KUA tersebut gitu Pak Maman. Oh itu jadi masing-masing KUA dibuatkan tornya gitu. Iya. Oh gitu ya, masing-masing item. Iya masing-masing. Karena ini Pak Maman yang kita rencanakan kan memang nih usulan ini akan kita jadikan baseline untuk operasional perkantoran dan akan kita usulkan DJA nanti bulan Januari gitu. Toleransi data dukungnya itu harus ya spesifik per KUA gitu. Untuk membuktikan ya memang BOP kita sudah detail gitu Pak Maman ya. Karena kalau kita bikin sekarang emang agak repot, cuma nanti kan tahun depan namanya BOP kan pasti nggak banyak berubah, ya sama kayak gaji lah, pegawai segitu aja gitu. Jadi emang kita repot di awal aja, nanti tahun-tahun depan ya udah pakai yang baseline-nya sekarang ini, ya, seperti itu betul. Nah. Oke, terima kasih Mas. Ya. Ya Pak Kabat. Oke, lanjut siapa? Ya. Sulawesi Utara, Pak Kabat. Ya, silakan Pak Firman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kabat terkait kemarin ada satu satker yang belum sempat entry di ini ya KUA, satker KUA. Ya. Karena itu KUA pemekaran kan baru terima SK-nya Agustus. Jadi kemarin memang ada kesalahan penginputan. Jadi input usulan operasionalnya bukan 2021 malahan 2020. Mungkin insya Allah pas dibuka mungkin bisa ada dibuka juga itu supaya kita akan perbaiki ya. Iya Bang Firman, jadi nanti silahkan ya besok hari Senin kan kita buka tuh selama 4 hari ya, Senin sampai Kamis gitu ya. Kalau mereka kemarin memang sempat ada salah input masuk di 2020 ya biarkan aja nggak apa-apa gitu kan. Atau itu nggak akan ngaruh juga gitu kan. Dan nanti silahkan di add untuk usulan BOP 2021 gitu ya. Jadi teranggapnya di tempat kami ini sekarang di KUA itu ya, gunakan Kepulauan ya Bang Firman ya. Iya ya. Dan Kepulauan untuk 2021 belum mengajukan usulan untuk BOP 2021 begitu ya. Iya. Dan temannya nanti silahkan lihat aja di hari Senin besok gitu. Oke ya, terima kasih. Ara Mas. Izin Pak Suba. Yo, lanjut. Gimana? Pak Preng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak
agak apa namanya tentang MP Mas Bayu. Ya, MP 6 di Kanwil ini malah berkurang Mas Bayu. ya. Karena kegiatan kami kebanyakan ini di September ini banyak. Jadi di MP 6 ini malah berkurang banyak ya Mas Bayu. Oke. Terima kasih. Ya, kemarin kita sudah ini rapat dengan bagian keuangan dengan timnya bendara penerima Basari. Jadi kemungkinan kita bukan ini ya, paling minggu depan kita berkirim surat ke DJBB bermohon untuk mempercepat proses MP, karena memang sudah dari semester kedua ini melambat gitu MP. Padahal di semester 1 sudah bagus, kita sudah terbit 5 MP, MP2 ini melambat. Nah ini ya tadi barusan saya juga telepon, belum direspon juga. Ya udah, kalau belum direspon kita langsung aja kita tolong Pak Dirjen atau Pak Ses ya telepon langsung ke saya sana, pendekatan langsung atasan untuk segera, karena emang dominan kita kan pakunya PNDP seperti itu. Itu Pak Preng ya. Kira-kira kapan Mas Bayu? Ya segera mungkin ini langsung kita pendekatan pimpinan yang atas lah, di atas. Siap. Makasih. Ya. Izin Pak Subak. Ya, gimana Pak Yanar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Subak, nanti mungkin ini sebagian permasalahan yang terjadi di daerah mungkin juga berlaku untuk se-Indonesia tentang revisi MBK dan LKTI itu Pak Subak. Jadi kalau bisa itu sekalian nanti direvisikan, karena kawan-kawan di daerah sudah banyak yang tanya itu Pak, pengalihan 52 ke 53 itu kan harus izin eselon 1 dan revisinya di DJA katanya. Setelah itu ada revisi tentang Binwin. Ada sebagian daerah yang berhasil melaksanakan revisi karena di ADK-nya di Sakti bisa dilakukan validasi. Tetapi ada juga sebagian daerah yang tidak bisa melakukan revisi karena ada beberapa output yang masih ada tetapi anggaran tidak ada lagi. Contohnya di 2122006. Nah, nanti mohon juga ketika melakukan revisi besok mohon dibantu itunya Pak Subak. Mendelete output yang tidak ada anggarannya tersebut. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, makasih. Ya ini makanya ya jujur aja Pak Yanwar, kita yang visi Binakawa yang awal tuh yang belanja modal, ya saya terus terang aja kita di perencanaan tidak dilibatkan. Jadi karena kita tidak dilibatkan, tidak ini ya kita ya sudah dan itu juga langsung dari satu subdit menghadap pimpinan. Nah ini sebenarnya kan belum kita yang mereka kirim surat, kita belum punya data rekap just flow transport, belum punya data dan juga kan idealnya namanya optimalisasi itu kita sudah lakukan spending review semester 1 gitu. Jadi nggak bisa itu namanya optimalisasi per sektor gitu, per bagian-bagian atau per direktorat. Yang namanya optimalisasi itu harus semuanya per kementerian gitu. Makanya ini ya silakan kalau yang masih garap itu, tapi kalau yang kami di bagian perencanaan dan itu kita pegang yang ini karena ini lebih tinggi. Iya. Ya. Jadi nanti tolong sampaikan ke Bapak dan juga ini kan di persetujuan DPR ada juga nih alat pengolah data sudah kita berikan di sini. Iya. Kepada subdit tersebut ya kalau bisa tahun depan ya jangan dihindari seperti itulah. Kenapa? Karena kan terkait revisi anggaran itu nanti pasti akan ditekan ya perencana kan seperti itu kan, itu tanda tangan dirjen juga gitu. Nah ini ke depan ya akan kita tingkatkan lagi lah komunikasi dengan direktorat tersebut. Jadi ketika optimalisasi ya tidak bisa diserap ya nanti dulu kita rekap dulu, nanti sampaikan ke menteri gitu, karena pemilik anggaran tertinggi ya PA menteri itu. Makanya ini kan optimalisasi anggaran kita langsung maju ke DPR, jadi biar
sekalian, ya kalau mancing tuh yang besar sekalian gitu. Ngapain diangsur-angsur gitu Mas ya? Kecil-kecil begitu seperti itu. Iya iya Gitu benar. ya. Jadi yang kita pegang tetap ini karena ini yang resmi tingkatan itu ya, Pak Yanar ya. Iya iya lanjut. Cuman untuk intinya Pak Subak, ketika akan merevisi besok kan ada beberapa daerah yang outputnya tidak ada itu. Jadi karena outputnya tidak ada, dia tidak bisa revisi Pak di DJPB. Jadi Oh, iya. nanti mohon ketika melakukan revisi daerah itu melakukan pendeletan di output itu, diizinkan gitu. Oh iya. Iya, iya. Nah. Oke. Ya. Oke, siapin minggu depan siapin vitamin yang banyak nih Pak Yanar nih, banyak kerjaan nih. Oke siap. Entry RKKL 2021 terus Iya. juga depan revisi 2020 gitu. Jadi bersamaan ya nggak apa-apa lah, nanti biar kita di bulan biar sampai di perencanaan nanti kan di pelaksanaan kita aman lah, nggak banyak blokir, nggak banyak pertanyaan, clear lah seperti itu. Gitu ya Pak Yanar ya. Oke, makasih Pak Subak. Ya. Silakan ada lagi. Halo, assalamualaikum. Salam ya. Mau bertanya sama Mas Putra nih Mas. Yang di upload yang di share kemarin yang warna merah itu ada ATK kan? Termasuk ATK. Yang kami mau tanyakan, apakah ATK-nya itu seperti yang disarankan sama inspektorat 1.530 per orang per tahun, atau langsung kan ada berapa satker itu pemasukan 10 juta, tapi saya lihat itu kemarin di tabel yang di share sama Mas Putra itu kena merah. Ya, Pak Udin, yang mana tuh maksudnya Pak Udin? ATK? Kan begini Mas, ATK-nya kemarin ada berapa saya lihat itu di satker di provinsi. ATK-nya itu dikasih warna merah Mas. Oke, nanti kita coba cocokkan nanti ya. Coba nanti Nah, ya kau amanah saja gitu kan. Nanti sampai yang saya mau tanyakan begini Mas, apakah yang dipakai sesuai kebutuhan atau kita ambil dari penyampaian inspektorat kemarin 1.530 per orang per tahun. Jadi ini Pak Udin ya. Jadi prinsipnya adalah usulan POP ini adalah dari real cost ya, kebutuhan real gitu kan. Artinya kemarin yang kami merahin itu bukan berarti itu salah gitu kan, bukan berarti itu Gitu ya. harus diganti, tidak gitu kan. Itu cuma sebagai kontrol di tempat kami gitu kan, dan juga sebagai penanda untuk kontrol di Kanwil juga, barangkali ada salah input atau kelebihan angka begitu doang. Begitu. Ya silakan, nanti yang penting ketika kami berikan tanda merah itu sifatnya kami mengkonfirmasi gitu ya, mempertanyakan. Ya silakan nanti meskipun dikasih tanda merah, kalau misalkan mau masih pakai angka tersebut ya, memang input, silakan pastikan bahwasanya telah dilengkapi dengan data dukung begitu Pak. Ya, oke, siap. Nanti akan kita cocokkan dengan data dukungnya. Iya, karena saya cek tadi memang masih ada yang Mas Putra bilang tadi, ada cara penginputannya kurang angkanya ya. Ya barangkali ada seperti itu. Iya Mas. Ya, oke, terima kasih Mas. Dan untuk penginputan ya, barangkali kemarin ada beberapa yang masih keliru juga. Untuk penginputan ATK itu sesuai keterangan yang terus di EPI ya Pak ya, itu adalah siap. Ya per tahun ya. Masih ada. Iya siap. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi Mas. Ya. Ini untuk KUA yang SBSN 2021 itu nanti dia itu akan menempati tempat sementara. Kemarin informasi dari
dari Pak KUA-nya, Mas Romat iki perlu nyewa iki. Seperti itu. Nah, ketika kemarin pas apa itu dibuka, itu kita bingung tidak bisa memasukkan sewa untuk sewa sementara bagi KUA yang sedang proses pembangunan, itu seperti itu. Ya. Karena pembangunannya nanti dibangun persis di apa itu yang sekarang ditempati. Itu seperti mungkin bisa apa itu dicarikan solusinya, ditaruh di mana, itu seperti itu. Mungkin itu Mas. Makasih Mas. Oke. Mohon izin Pak Bayu. Ya, Ya, jadi Pak Diromat itu mungkin kasusnya begini ya. Dia membutuhkan sewa begitu ya. Ya. Ketika mau diinput di form BOP ternyata tidak bisa diinput karena gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah kami informasikan dulu pada waktu dibuka profil KUA ya Pak Diromat ya. Nah, jadi profil itu kan kami berikan catatan itu ya. Titik kritis pengisian profil KUA dan Satker gitu ya. Nah, termasuk itu di sana ada poin pengusulan sewa gedung atau kantor gitu ya. Nah, pengisian atau pengusulan sewa kantor hanya bisa dilakukan pada profil gitu. Sudah kami tekankan seperti itu. Bahkan kami jabri juga kemarin pada waktu dibuka rekapan sewa bangunan ya, usulan sewa bangunan yang sudah masuk di EPI. Kita jabri satu persatu gitu kan setiap provinsi untuk mengkonfirmasi lagi benar tidak yang diusulkan itu sewanya adalah sejumlah itu begitu. Jadi Pak Bayu ini kalau besok itu hari Senin kita buka itu kan masih form BOP ya itu ya. Dan nanti bagaimana nanti Pak Bayu kalau tambahkan gitu. Ya kalau menurut saya sih ini aja Mas Putra yang sewa dilaporkan nggak banyak kan, paling berapa nanti ini yang entry Mas Putra gitu aja. Oh iya, nanti silakan dari Pak Diromat nanti ya, siap masihkan ke kami begitu. Tiga lokasi mana yang bukan sewa tapi belum terinput gitu ya. Ya, 3 lokasi. Oke. Makasih Mas. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Jadi minggu depan ini sudah mau jadi saya pagu yang baru bina kawa. Nah, nanti besok kalau Sabtu Minggu saya lanjutin buat dicicil di entry, kemudian kalian yang rehab tadi yang realokasi anggaran minggu depan plus yang data dukung BOP itu ya. Jadi itulah minggu depan pekerjaan PR-nya. Kemudian yang pusat ya diharapkan minggu depan sudah selesai, sudah finish barang pagu daerah, barang pagu dan pusatnya. Jadi minggu depan ya diharapkan para pimpinan mungkin Pak Direktur atau para Kasubdit bisa memaparkan program anggarannya di tahun 2021 secara virtual. Oke, ada tambahan dari siapa nih, Mas Tomo atau gimana? Ada tambahan? Gimana, Mas Tomo? Gak ada. Baik, kalau gitu saya cukupkan ya. Jadi yang sudah hadir ke Lumire saya ucapkan terima kasih ya, sudah bisa mencicipi lagi Jakarta ya. Bisa menikmati lagi Pak De. Untung menakutkan ya kan. Ketemu siapa Pak De di atrium bisa menakutkan gitu. Barang-barang gaib. Oke. Baik, yang
baik itu yang di provinsi masing-masing ya tetap semangat lah menghadapi PAMU 2021 ini dengan redesign sistem penganggaran, dan juga ini yang baru jadi perencana media nih, mana nih kan ucapan sepatah dua patah kata itu dong biar semangat ini. Saya stami aja mas. Hah? Saya di pendengar aja lah. Oh pendengar, udah kan jadi ini nanti menggantikan posisi Bang Zul lah nih, Madia nih. Oh enggak, itu masih ada Bang Ian. Oh masih ada Bang Ian. Baik, oke kalau gitu makasih semuanya. Kita tutup sesi malam ini membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D masih setia ya, waduh. Hah? Apa Gu?